Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa ammalam mutaqabbalah. Amin. Untuk itu, kita mulai ya. Pembelajaran kali ini yaitu tentang berkompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di sini kajiannya ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat PPT yang Ibu sudah buat di sini ya. Nah, di sini ada apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Nah, ada yang tahu di sini? Atau bisa disebut dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang tahu? Oke, kita jelaskan saja ya. Jadi, berkompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi banyak itu kebaikan itu. Yang pertama ada baca Quran. Seperti ada di dalam foto atau PPT yang Ibu buat ini. Ada yang mendonorkan darah, ada yang bersedekah, ya, ada yang berpuasa dan lain sebagainya. Itu ya. Atau contoh lain di kelas, misal ada satu kelas tapi di bawahnya banyak sampah. Nah, di sanalah kita harus buru-buru bawa apa atau berlomba-lomba bawa sampah tersebut untuk disimpan di tong sampah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari berkompetisi dalam kebaikan. Nah, kita lanjut ya. Ini peta konsep yang akan kita pelajari. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 5, ayat 48, mohon maaf. Ayat 48, lalu ada hadisnya nanti akan dibahas ya. Nah, ini Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, kalian bisa baca ya di sini dari wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma za'aka minal haq. Likullin ja'alna minkum sir'ata wa minhaza walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Nah, ini Arabnya, lalu ini artinya ya, bisa kalian baca dari awal sampai akhir ya. Nah, nanti Ibu akan bahas dalam isi kandungannya nanti. Nah, kalian bisa baca dulu. Nah, lalu kita bahas tajwidnya, hukum tajwidnya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Di sini ada wa anzalna, ada ihfa, ilai, madlin, ilaikal kitaba bil haqqi, alif lam qamariyah, musaddiqal, alif lam qamariyah, matabi'i baina yadai minal kitabi wa muhaiminan alai madlin fahkum. Ya, fahkum itu idhar safawi, anjalna ihfa wala tattabi ahwa madu wajib mutasil madu wajib mutasil. Nah, itu bilhaq. Nah, di sini juga ada yang kedua, boleh dilihat kembali ya. Ada Ibu sudah memberikan kalau misalkan madu wajib warnanya dikasih warna hijau, ihfa warna merah, mad tabi'i warna biru, mad wajib mutasil warna hijau tapi ke putih-putihan, terus tafhim warna kuning dan lain sebagainya.
Kalian boleh nanti dibaca lagi tajwidnya di PPT kali ini. Nah, ini ya, sampai terakhir. Nah, lalu kita akan membahas isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama adalah Allah memberikan ujian kepada hambanya. Oke, setiap manusia akan punya ujiannya masing-masing. Orang satu dengan orang yang dua atau si A dan si B itu tidak akan sama ujiannya. Kenapa? Karena memang berbeda ya. Karena hanya dia aja yang mampu. Kenapa si A ujiannya seperti itu? Kenapa si B ujiannya seperti itu? Karena setiap orang ujiannya berbeda-beda. Tapi pasti semua orang mempunyai ujiannya masing-masing. Karena dalam isi kandungan Al-Quran Al-Maidah juga dijelaskan bahwa Allah akan memberikan ujian kepada hambanya. Nah, berarti kalau kita sebagai hambanya, otomatis kita juga akan diberikan ujiannya dengan porsinya. Kenapa Allah memberikan ujian tersebut? Karena memang kita mampu. Nah, itu. Lalu ada juga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 155-156 bahwa di sana dijelaskan walana bluwanakum bisai'in minal haufi wal zu'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kamu akan diberikan ujian, itu kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka kata Allah, sampaikanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang yang bersabar. Yaitu apabila dia ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dari Allah, maka akan kembali lagi kepada Allah. Itu ya, itu nomor satu. Yang kedua, Al-Quran membawa kebenaran dan benarkan kitab-kitab sebelumnya. Kita itu adalah umat Muhammad atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada ibu kitab-kitab sebelumnya? Ada, itu ada 3. Yang pertama ada Zabur, Taurat, dan Injil. Apakah kita harus melaksanakan pedomannya? Tidak. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kewajiban kita hanya apa? Hanya mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Nah itu ya, itu poin yang kedua. Yang ketiga, perintah memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran. Jadi segala sesuatu, mau itu ujian, musibah, dan lain sebagainya, tetap kita berlandaskan pada Al-Quran. Ibu gimana kalau misalkan tidak ada sesuatu yang hari ini atau masa ini tidak ada dalam Al-Quran? Sebetulnya bukan tidak ada ya. Ada, tapi bisa kan sebetulnya itu ada 3 sumber kehidupan di dunia itu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma. Nah, di sini karena misalkan di Al-Quran tidak ada secara realnya, cari hadisnya, ada tidak? Kalau tidak ada berarti ijma. Apa? Itu pakai kias, dikiaskan, dibandingkan. Contohnya seperti narkoba. Dalam Al-Quran ada nggak? Pada hadis ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa narkoba diharamkan? Karena dia berlandaskan pada Quran Surat Al-Baqarah yang menerangkan bahwa khamar. Tahu khamar? Yaitu minuman keras. Minuman keras itu adalah haram. Kenapa? Memabukkan. Nah, di sana dijawab bahwa kenapa narkoba haram? Karena memang narkoba itu dikiaskan dari khamar pada Quran Surat Al-Baqarah bahwa khamar adalah memabukkan sehingga diharamkan. Otomatis segala sesuatu yang memabukkan maka akan diharamkan. Maka diharamkan. Itu contoh dari perintah memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah nomor 4, perintah memaksimalkan akal dan potensi untuk kemajuan. Nah, jadi Allah itu adalah Sang Kholik. Kholik atau bisa disebut dengan menciptakan. Ada sesuatu yang diciptakan, apa? Hewan, tumbuhan, manusia. Nah, dari ketiga itu ada yang paling sempurna apa? Manusia. Kenapa? Kenapa manusia itu? Karena manusia itu adalah makhluk yang mempunyai akal dan potensi. Nah, itu ya. Nomor 5, perintah berkompetensi dalam kebaikan sebagai rasa syukur. Nah, sekali lagi bahwa perintah berkompetensi dalam kebaikan itu adalah rasa syukur kita, atau pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi saling berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah.
Keenam, anjuran mencemarakan ibadah dengan amalan sunnah. Banyak ya amalan sunnah. Jadi mencemarakan ibadah apa? Ada ibadah yang mahdoh dan ada goer mahdoh. Contohnya ibadah yang mahdoh seperti sholat, itu ya, itu salah satunya. Ibadah goer mahdoh atau amalan sunnah apa? Banyak, baca Quran, lalu menolong orang dan lain sebagainya itu. Dan yang terakhir, isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, itu adalah manusia akan kembali kepada Allah dan bertanggung jawab atas amalannya. Nah, di sini dikatakan seperti tadi yang Ibu jelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, 156 ya. Manusia itu akan kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya apa yang dari Allah maka akan kembali lagi kepada Allah. Manusia dari tanah. Nah, apakah kita ke tanah lagi? Iya. Kita setelah meninggal itu akan masukkan kita ke dalam tanah. Bahkan apa ya? Pipinya itu harus apa? Harus kalau bahasa Sundanya itu antel ya. Kepada apa? Kepada tanah. Nah, itu ya, dari tanah maka kembali lagi kepada tanah. Dan bertanggung jawab atas amalannya. Nah, setiap manusia itu punya amalan dan harus bertanggung jawab atas amalannya tersebut, ya. Ada pada hadisnya yang berbunyi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Ya, setiap kamu itu adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Gitu. Jadi amalan yang kita buat, perbuatan yang ada di dunia ini kita akan ditanggung jawab di akhirat nanti. Nah, itu lanjut. Di sini ada perilaku cerminannya. Apa Ibu? Apa saja perilaku cerminannya? Yang pertama, perilaku cerminan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 itu adalah memulai aktivitas dengan baca basmalah. Mau duduk basmalah, mau berdiri basmalah, memulai sesuatu dengan bismillah atau basmalah. Itu ya. Yang kedua, istiqomah dalam berbuat kebaikan karena Allah. Nah itu ya. Jadi istiqomah terus-menerus ya. Yang ketiga, peduli terhadap sekitar. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kita di jalan terus melihat ada botol ataupun ada contoh batu yang akan menghalangi jalan orang, kita ke pinggirkan. Itu adalah salah satu peduli terhadap sekitar. Yang keempat, ada taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Banyak ya, taat itu salah satunya buat sholat, melakukan sholat, kewajiban-kewajibannya, ibadah-ibadah mahdohnya, dan menjauhi larangannya. Banyak larangan-larangan ya. Larangan-larangan, minum minuman keras tidak boleh. Pasti kalian juga sudah tahu. Terus berzina tidak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya itulah, dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Itu adalah perintah cerminannya ya. Lalu kita akan ke hadis ya. Nah, hadis di sini adalah hadis yang atau tentang berkompetensi dalam kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap gulita di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya, di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya, dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya ya. Terus apa Bu? Isi kandungannya? Yang pertama adalah perintah untuk segera beramal sebelum hilangnya kesempatan. Nah, setiap orang itu tidak selalu hidup ya. Pasti ada, tadi sudah dijelaskan, setiap orang pasti akan meninggal. Setiap orang tidak akan selalu hidup dan segala sesuatu amalannya harus dipertanggungjawabkan nanti. Yang kedua adalah perintah dalam kegelapan yang membuat manusia mudah tersesat. Yang kedua, sekali lagi mohon maaf, fitnah dalam kegelapan yang membuat manusia mudah tersesat. Nah di sini ya ada fitnah atau kegelapan yang membuat manusia mudah tersesat. Jadi kalau bisa
sebisa mungkin kita menghindari hal tersebut. Yang ketiga adalah keimanan manusia bersifat fluktuatif. Nah, jadi iman kita tidak turun, naik turun ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang memang mempunyai keimanan yang sifatnya baik, tidak naik turun atau fluktuatif. Lalu Ibu, perilaku cerminan hadisnya yang pertama itu berbuat kebaikan sebelum terlambat. Maka ayolah fastabiqul khairat, berlomba-lomba sebelum terlambat ya. Yang kedua, berikhtiar menjaga keimanan ya. Yang ketiga, waspada terhadap fitnah dalam melakukan amal soleh. Nah, ini adalah yang terakhir. Kesimpulan dari semuanya adalah manfaat membiasakan diri berkompetensi dalam kebaikan. Yang pertama, tempat yang baik di akhirat. Nah, itu insya Allah ditempatkan tempat yang baik di akhirat karena selalu berkompetensi dalam kebaikan atau membiasakan diri berkompetensi dalam kebaikan. Kedua adalah petunjuk dari Allah. Insya Allah itu termasuk petunjuk ya. Yang ketiga, menjadi penyayang. Dan kita akan otomatis menjadi seorang yang penyayang. Yang keempat adalah kehidupan yang baik. Insya Allah kalau kita membiasakan diri berkompetensi dalam kebaikan, maka kita akan dikelilingi dengan orang-orang yang memang baik. Ya. Lalu pahala yang besar, yang selanjutnya ampunan Allah. Nah, ampunan termasuk ampunan Allah ya, dan selanjutnya jalan keluar atas permasalahan. Itu insya Allah kalau kita membiasakan diri berkompetensi dalam kebaikan, pasti kita akan dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Ada masalah pasti ada solusinya, insya Allah. Dan yang terakhir, rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah itu, salah satunya apa? Membiasakan diri kita selalu bersilaturahmi, kan? Dan membiasakan diri dalam berkompetensi dalam kebaikan. Nah, itulah anak-anak. Ini adalah materi bab 1 ya pada kelas 10 yang Ibu bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan. Ada sesuatu yang tidak paham, boleh ditanyakan. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya untuk Ibu, umumnya untuk kalian semua. Dan kalian juga bisa memanfaatkan ilmu tersebut yang Ibu sampaikan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya banyak lagi kemanfaatan yang kita dapat. Berkah segalanya. Nah itu ya, untuk pelajaran kali ini. Sekian dari Ibu. Ungdur man qala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.